Rudianto, kalau kita melihat pergerakan indeks ini kan sebenarnya rebound setelah dibuka di 2025 ini begitu. Tapi mengingat akan ada aturan PPN 12% yang juga akan diterapkan di bulan Januari ini, apakah menurut Bapak ini akan memberikan dampak terhadap minat investor dalam bertransaksi? Ya, kalau berdasarkan perkembangan terakhir, sorry, untuk PPN kan hanya dikenakan terhadap yang kena barang mewah. Nah, setahu saya transaksi di pasar modal, baik biaya transaksi saham, kemudian obligasi, dan juga reksadana itu tidak masuk dalam kategori yang barang mewah tersebut. Sehingga yang berlaku saat ini tetap apa adanya, tidak ada kenaikan menjadi 12%. Nah, kalau dari sisi investor sendiri, saya kira reboundnya lebih karena mungkin di tahun lalu turunnya sudah cukup banyak. Ya, karena sudah turunnya cukup banyak, ada technical rebound seperti itu. Baik, kita menunggu Santa Claus Rally yang akhirnya tidak terjadi di Desember lalu. Apakah January Effect ini menurut Bapak akan cukup lama berlangsung di bursa domestik? Kalau January Effect, kalau kita baca dia punya teori, itu lebih karena pajak. Jadi di bulan Desember, orang sengaja jual rugi supaya pajaknya itu loss gitu ya, kemudian pajaknya berkurang, dia beli kembali di bulan Januari. Nah, cuma kalau di Indonesia pajaknya nggak sama sistemnya. Kalau di luar negeri pajaknya progresif, kalau di Indonesia kita pajaknya itu final. Jadi mau loss atau gain tetap sama 0,1% dari nilai penjualan. Nah, sehingga kalau mengatakan January Effect di Indonesia, konsepnya tidak masuk. Kemudian kalau dari sisi bulan, Januari itu statistik kenaikannya itu bukan seperti bulan Desember yang banyak naik. Desember yang banyak naik aja kan kemarin juga salah gitu kan. Nah, jadi kalau mengharapkan Januari ini naik karena Januari Effect itu kurang tepat. Tapi di satu sisi kalau kita lihat karena penurunan yang cukup dalam di akhir tahun kemarin, secara valuasi ya saham-saham blue chip kita juga saya lihat sudah murah, bahkan murahnya sudah sama seperti waktu pandemi tahun 2020. Mungkin itu yang bisa memicu dana asing masuk kembali karena valuasinya murah. Baik, tapi menurut Bapak kapan kita bisa melihat dana asing ini masuk secara masif begitu ke pasar Indonesia yang merupakan emerging market? Apalagi kita tahu di global ini banyak sekali kekhawatiran, apalagi menjelang pelantikan Trump kembali lagi ke kursi nomor 1 Amerika Serikat. Baik, jadi waktu di bulan Juni sampai dengan September, di mana waktu itu IHSG naik terus, bahkan sempat 78, 79 waktu itu, dia punya pemicu adalah, Amerika akan turunkan suku bunga. Penurunan suku bunga di 2024 dan 2025 mungkin akan agresif, karena waktu itu data inflasinya bagus. Nah, pada saat investor asing, ketika suku bunga turun di negara maju, untuk mendapatkan return, mereka akan pergi ke negara berkembang. Salah satunya Indonesia. Nah, makanya di bulan Juni sampai September, banyak masuk dana asing dalam jumlah besar. Nah, kemudian dari Oktober sampai dengan Desember yang baru kita lalui, sebaliknya kan, dana asing yang masuk banyak, keluar banyak juga gitu. Padahal suku bunga Amerika turun juga, seperti itu kan. Nah, pada saat itu pemicunya ada dua. Yang pertama, data inflasinya ternyata tidak turun seperti yang diharapkan. Ada kekhawatiran, waduh kalau data inflasinya tidak sesuai ekspektasi, jangan-jangan maunya Bank Sentral turunkan bunga nggak sesuai ekspektasi. Nah, itu satu. Kemudian Donald Trump menjabat itu memberikan kesan dia punya strategi American First. Jadi ekonomi Amerika akan diperkuat. Tambah lagi dengan kutipan-kutipan berita yang terus terang memberitakan banyak hal tentang tarif itu, memunculkan kekhawatiran. Inflasinya sebelum sebelum Donald Trump menjabat aja itu sudah tidak sesuai ekspektasi. Kalau nanti dia tetapkan tarif lagi, inflasi bakal naik lagi dong. Jadi ibaratnya tadinya dana asing pindah dari negara maju ke negara berkembang karena ekspektasi bunga akan turun. Tapi karena inflasinya tidak sesuai ekspektasi ditambah Donald Trump dengan ancaman tarifnya itu akan membuat inflasi lebih tinggi. Jadinya ekspektasi orang tentang suku bunga jadi berubah total. Makanya dananya balik ke US lagi. Nah, itu 3 bulan flip-flop kan. 3 bulan in, 3 bulan out. Nah, bukan tidak mungkin 3 bulan di 2025 yang Januari, Maret sama nanti April sampai Juni juga seperti itu.
Jadi begitu angka inflasi Amerika turun dengan drastis, begitu Donald Trump menjabat dan ternyata mungkin tarifnya tidak menakutkan seperti yang dia omongkan di awal, atau mungkin juga dia menjalankan janji kampanyenya menurunkan tarif listrik sama BBM, itu bisa memicu kembali dana asing masuk ke Indonesia. Nah, cuma memang sentimen-sentimen seperti itu kita perlu menunggu dengan sabar karena kadang-kadang yang bisa kita tunggu cuma data. Data inflasi kan setiap bulan tanggal sekian sudah pasti keluar. Cuma kalau pernyataan-pernyataan seperti itu memang kita harus mengikuti berita. Jadi kalau ditanya apakah dalam Januari akan balik, kita nggak tahu. Tapi melihat pada 6 bulan di 2024, di mana 3 bulan masuk dengan deras, 3 bulan keluar dengan deras, bukan tidak mungkin berubahnya juga sangat cepat. Baik, di luar dengan janji kampanye tentang adanya pemangkasan biaya BBM dan juga listrik dan juga tarif-tarif yang mungkin akan diberlakukan ke negara-negara lain, kita tahu program-program Donald Trump ini kan juga membutuhkan penggalangan dana begitu. Lalu bagaimana SBN kita dari emerging markets ini bisa bersaing dengan US Treasury yang mungkin akan banyak dikeluarkan? Di sisi lain kita tahu China ini kan juga pemerintahnya sedang berusaha untuk menarik dana dari global untuk membantu perekonomiannya. Baik, jadi saat ini yang membuat kita punya harga obligasi belum rally atau bahkan agak turun akhir tahun lalu adalah ekspektasi bahwa suku bunga akan turun ternyata berubah ekspektasinya. Nah, dengan yield sekitar 7% saat ini, ya itu sudah level yang menarik terus terang. Ya, jadi kalau cari negara yang ratingnya sama dengan kita, itu rata-rata di bawah 7%. Nah, Indonesia saat ini yield obligasinya mungkin antara 6,5 sampai 7% lebih. Ya, kadang-kadang naik turun seperti itu. Nah, di satu sisi ada juga SRBI. Ya, SRBI yang kemarin kita lihat lelangnya 12 bulan itu 7,2%. Jadi karena tingginya yield daripada SRBI dan juga saat ini Indonesia di sekitar 7%, terus terang kalau di mata investor asing itu menarik. Ya kalaupun ada sedikit penjualan di Sun segala macam, tapi 7% itu angka yang menurut saya bagi investor asing itu menarik untuk membeli obligasi Indonesia. Nah kalau mengenai Amerika Serikat saat ini justru yang terjadi adalah defisit di Amerika Serikat sedemikian besarnya, sehingga Donald Trump sudah mengatakan dia ingin mengakhiri perang Rusia dengan Ukraina karena spendingnya dia tidak masuk akal. Dan kalau kita lihat track recordnya Donald Trump di masa lalu, dia tidak banyak perang fisik, adanya perang dagang seperti itu kan. Jadi peperangan-peperangan yang memakan biaya besar bagi US itu mungkin akan lebih berkurang. Nah di sisi lain, dia juga mengangkat Elon Musk sama Vivek itu mengepalai semacam Department of Government Efficiency, DOGE dia singkat. Nah itu untuk mengurangi pengeluaran-pengeluaran Amerika Serikat. Jadi sebetulnya arah daripada pemerintah US, walaupun ada diskusi untuk menaikkan debt ceiling, sebetulnya Donald Trump-nya juga mau penghematan gitu, bukan spending uang tanpa batas. Nah, dan dengan hutang yang sudah sedemikian banyak, saya kira Donald Trump juga sama kayak Indonesia, sama kayak negara lain. Mereka mau turunkan suku bunga supaya beban pemerintahnya itu tidak tinggi. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya bagaimana supaya Indonesia bisa bersaing, saat ini yield kita kompetitif. Nah, cuma mungkin karena sentimen-sentimen yang ada, kesannya seperti seolah-olah lari ke US gitu. Tapi ya kalau kita bandingkan dengan negara-negara berkembang lain, pelemahan rupiah itu termasuk yang di tengah-tengah lah, bukan yang melemahnya lebih dalam gitu.